Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di acara Book Week SD Alfa Cirende. Teman-teman, kali ini Miss Nayu dan Miss Eva akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Singa, Kelinci, dan Kurcaci. Teman-teman mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk kita simak cerita Miss Eva berikut ini. Pada suatu hari, kurcaci sedang asyik bermain di tengah hutan. Karena keasikan bermain, ia tidak sadar sudah berjalan jauh dari rumahnya. Akhirnya, ia sadar telah bermain terlalu jauh. Kurcaci pun memutuskan untuk kembali pulang. Namun, karena masuk hutan terlalu jauh, ia pun tersesat. Ya ampun, aku tak tahu jalan pulang. Aku tersesat. Ketika kurcaci sedang mencari jalan pulang, tanpa sadar ia malah kesasar masuk ke dalam sarang singa yang sedang tidur. Kurcaci pun ketakutan. Wah, aku masuk ke dalam sarang singa. Bagaimana aku bisa keluar? Saking ketakutannya, ketika ia mencari jalan keluar, ia malah jatuh ke atas hidung singa yang sedang tidur. Tuk, singa pun terbangun dan sangat marah. Wah, siapa itu yang membangunkan aku? Kurcaci pun sangat ketakutan. Ternyata kau, kurcaci. Kurcaci pun tertangkap oleh singa yang sangat marah. Pada saat yang bersamaan, ada seekor kelinci yang sedang beristirahat di bawah pohon tak jauh dari sarang singa. Ia mendengar suara kurcaci yang berteriak ketakutan. Ampun singa, tolong lepaskan aku. Kelinci pun merasa kasihan kepada kurcaci dan ingin menolongnya. Dengan perasaan takut, ia pun mendekati sarang singa. Hai, sedang apa kalian? Sepertinya sedang bermain. Apa boleh aku ikut bermain bersama kalian? Ujar kelinci. Hahaha, berani sekali kau datang ke sini. Kebetulan perutku sangat lapar, kata singa dengan suara sangat menggelegar. Kenapa aku harus takut kepada engkau, singa? Aku mengalahkan semua hewan di sini. Akulah si raja hutan. Singa pun terkejut mendengar ucapan kelinci. Apa kau bilang? Kau tidak percaya kepadaku. Jika kau tidak percaya, kau bisa menanyakan langsung kepada penasehatku. Penasehat? Di mana aku bisa menemui penasehatmu itu? Tanya singa yang mulai penasaran. Hai singa, kau pura-pura tidak tahu penasehatku. Yang sekarang kau cengkram itu adalah penasehat kepercayaanku. Di sini ia sangat disegani. Jika sampai terjadi sesuatu kepadanya, aku tidak akan mengampunimu. Singa, jawab kelinci dengan tegas. Singa pun mulai terpengaruh dengan cerita si kelinci. Hai kurcaci, apa benar yang dikatakan oleh si kelinci bahwa ia raja di hutan ini? Tanya singa. Si kurcaci pun menyadari bahwa si kelinci berbohong untuk menolongnya. Ia pun mengikuti alur cerita yang dibuat si kelinci. Iya, benar. Kelinci adalah raja di hutan ini dan aku adalah penasihatnya. Ia sangat ditakuti dan disegani oleh hewan lain di hutan ini. Kalau kau tak percaya, bisa kau tanyakan kepada hewan lain. Oh, aku tak percaya cerita kalian berdua. Mana buktinya? Kelinci mulai kebingungan. Bagaimana cara membuktikan ceritanya agar singa percaya?
Namun ia tetap berusaha tenang di hadapan singa. Kau tak percaya? Kau ingin bukti? Baiklah, beberapa hari yang lalu aku telah mengalahkan seekor singa sombong sepertimu. Kepalanya masih aku simpan di pinggir sungai. Aku masukkan ke dalam sebuah sumur. Aku akan tunjukkan kepadamu secara langsung. Aku akan tunjukkan kepadamu agar kamu percaya. Baiklah, sekarang kau tunjukkan kepadaku singa malang itu. Tapi jika kau berbohong, aku akan memangsa kalian berdua. Akhirnya singa pun percaya kepada kelinci dan mengikuti kelinci menuju sumur yang dimaksud. Kurcaci pun mengikuti mereka di belakang singa, masih dengan perasaan takut. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di sumur tua yang berada di tengah hutan. Hai singa, kita sudah sampai di sumur yang aku maksud. Nah, sekarang kau bisa membuktikan. Kau lihat sendiri ke dalam sumur tersebut. Singa pun penasaran, namun hatinya mulai merasa ketakutan. Ia pun memberanikan diri mengintip ke dalam sumur tersebut. Dan alangkah terkejutnya ia melihat ada kepala singa dalam sumur tersebut. Ia pun berlari ketakutan karena khawatir akan dimakan oleh kelinci. Melihat singa berlari ketakutan, kurcaci dan kelinci pun tertawa terbahak-bahak karena berhasil mengelabui singa yang sombong. Oh, terima kasih kawan, kamu telah menolongku. Sebenarnya di dalam sumur tersebut tidak ada kepala singa, melainkan pantulan dari bayangan singa itu sendiri. Wah, berkat kecerdikan kamu, aku bisa selamat dari terkaman singa. Terima kasih kawan. Tidak masalah kawan, sesama makhluk Tuhan kita harus saling tolong-menolong. Mereka pun kini bersahabat. Teman-teman, itu tadi adalah kisah dongeng tentang singa, kelinci, dan kurcaci yang telah disampaikan oleh Miss Eva. Nah, teman-teman, dari kisah tadi ada beberapa pesan moral yang dapat kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Kira-kira teman-teman tahu apa pesannya? Pesan yang pertama, kita tidak boleh sombong ataupun memiliki sifat sombong. Pesan yang kedua, sesama makhluk ciptaan Allah, kita harus saling tolong-menolong. Dan pesan yang ketiga, di setiap kesulitan pasti ada jalan sehingga kita tidak boleh berputus asa teman-teman. Oke teman-teman, demikian cerita hari ini. Miss Nayu dan Miss Eva undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.